Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengincar Hacker. Di video kali ini kita akan membahas OWASP Top 10 2025 adalah IEEE filers. Jadi di sini yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu ada broken access control, terus authentication, sama logging and alerting filers. Kalau I'm ready to learn about gitu, kita klik cek ya, karena kita sudah siap untuk belajar. Terus di sini ada what is IAA filers gitu. Jadi IAA filers ini adalah melakukan identifikasi, melakukan autentikasi, melakukan autorisasi, dan melakukan accountability gitu. Jadi kita translate terlebih dahulu ya, biar lebih enak gitu menjelaskannya. Nah, apa itu IAA? IAA adalah cara sederhana untuk memikirkan bagaimana pengguna dan tindakan mereka diverifikasi pada aplikasi. Setiap item itu memainkan peran yang penting dan kita itu tidak bisa melompati satu level pun. Artinya jika tahap sebelumnya itu tidak dilakukan, kita itu tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya gitu. Jadi di sini yang pertama, tahap pertama itu ya melakukan identifikasi, melakukan pemberian akun unik gitu, seperti menggunakan ID pengguna atau sebuah email gitu. Ini itu berfungsi untuk menanyakan ya, siapa Anda gitu. Siapa Anda di sini, misalkan emailnya apa@gmail.com, terus ID-nya itu berapa gitu ya, menanyakan siapa Anda, terus melakukan autentikasi, membuktikan identitas tersebut gitu ya, seperti gitu kata sandi gitu ya, atau password gitu ya sebenarnya, terus OTP, terus passkey atau biometrik gitu. Biometrik itu scan wajah gitu ya. Terus tahap setelah autentikasi itu adalah tahap otorisasi. Tahap otorisasi ini adalah pemberian izin gitu. Jadi misalkan di identifikasi identitas ini apa namanya, ID-nya itu 1 gitu. ID 1 itu dapat melihat apa saja gitu. Terus ID 2 ini dapat melihat apa saja gitu ya. Seperti misalkan ID mahasiswa, terus ada ID dosen seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah akuntabilitas. Ini adalah sebuah catatan gitu ya. Di sini itu fungsinya adalah untuk memberikan peringatan tentang siapa yang melakukan tindakan apa, kapan, dan di mana gitu. Oke, kalau sudah kita coba what does IAA stand for gitu. Jadi apa kepanjangan dari IAA ini, yaitu adalah identity, terus authentication, authorization, terus yang terakhir accountability. Oke, kita cek. Oke, kita next ya. Kita masuk ke pembahasan topiknya. Yang pertama di sini itu ada broken access control. Ini kita translate terlebih dahulu. Di sini. Oke, kontrol akses yang rusak gitu ya. Broken access control ini itu terjadi ketika server tidak menerapkan aturan dengan benar mengenai siapa yang boleh mengakses sumber daya tertentu pada setiap permintaan ya. Salah satu yang paling umum itu adalah ya IDOR gitu ya, Insecure Direct Object Reference, seperti yang saya gambarkan di awal ya. Misalkan ID ini itu dapat mengakses apa gitu, ID ini itu siapa gitu ya. Misalkan ID mahasiswa itu berapa, ID dosen berapa, terus ID admin itu misalkan klarifikasi itu berapa gitu ya. Nah, dalam praktiknya itu kerentanan ini itu ada 2 ya. Horizontal privilege escalation ini itu adalah akses
data milik pengguna lain yang memiliki tingkat atau jabatan peran yang sama dengan kita gitu. Jadi levelnya itu sama ya, horizontal. Terus ada yang vertical privilege escalation. Ini itu adalah kita sebagai pengguna itu bisa melakukan tindakan yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh role yang lebih tinggi gitu ya. Misalkan kita sebagai mahasiswa, terus ada dosen, kita bisa mengakses dosen, kita bisa mengakses admin. Ini adalah yang dinamakan broken access control, atau ini ya, broken access atau kontrol akses yang rusak. Langsung aja kita praktekkan. Di sini ada pertanyaannya ya, kita coba copy terlebih dahulu. Oke, di sini jika kita itu mendapatkan akses ke lebih banyak peran, tetapi melihat data pengguna lain, jenis peningkatan hak istimewa apa ini, ya itu adalah horizontal ya, karena akun penggunanya itu levelnya itu masih sama atau role-nya itu masih sama gitu ya. Horizontal. Oke, langsung aja kita translate lagi di sini. Ya, apa catatan yang kita temukan saat melihat akun pengguna yang memiliki lebih dari $1 juta? Oke, kita coba view setnya. Oke, vulnerability detected. Try change the ID value in the URL bar above to view different account. Nah, di sini dikasih ya ID-nya itu 1 sampai 10. Kita coba aja gitu. 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak gitu. 5 bukan. Nah, di sini 7 ya yang memiliki saldo $1 juta. Di sini ID-nya itu 7. Nah, di sini itu adalah namanya broken access control gitu, atau kontrol yang rusak. Kita bisa mengganti sebuah ID gitu. Ini itu terjadi ketika server tidak melakukan identifikasi dulu ya gitu. ID ini itu siapa gitu. Sessionnya itu apakah sesuai apa enggak ya, seperti itu contohnya. Oke, kita copy. Oke, selanjutnya itu ada authentication failures. Kita copy terlebih dahulu. Oke, nah apa itu authentication failures? Atau dalam bahasa Indonesia itu kegagalan sebuah autentikasi. Nah, ini itu terjadi ketika aplikasi tidak dapat memverifikasi atau mengikat identitas pengguna dengan andal. Masalah umumnya yaitu meliputi enumerasi user, terus kata sandi lemah ya, atau mudah ditebak, terus celah logi atau alur pendaftaran, terus penanganan sesi atau cookie yang tidak aman. Nah, ini ya yang sering terjadi itu ini. Terus ini juga sering terjadi untuk celah logikanya, ini lebih ke pengembangnya ya. Terus kata sandi yang lemah mudah ditebak, ini ya yang sering dilakukan serangan brute force karena tidak membatasi gitu ya, pembatasan ya, tidak melakukan rate limit. Oke, langsung, what is the flag on the admin user dashboard? Oke, langsung aja kita coba. Kita bentar, praktik ya, jalankan situs statis yang terlampir, daftarkan akun dengan username admin gitu ya. Ini ya kuncinya itu di sini. D-nya itu besar, terus E-nya itu besar ya. Yang awalnya itu admin seperti ini, kita daftar dengan menggunakan akun seperti ini gitu. Setelah terdaftar, coba masuk ke akun tersebut. Oke, langsung aja kita coba ya, kita ke register. Terus, nah misalkan nih teman-teman, saya contohkan seperti ini ya, admin gitu. Admin kan udah ada ya, admin. Nah, ketika saya klik register, nah maka apa yang terjadi yaitu adalah username already exists gitu. Jadi username ini sudah ada. Nah, kita ganti nih. Bebas, A-nya besar, terus M-nya besar. Ini ya. Kita coba register. Nah, udah berhasil, kita akan login.
admin sama passwordnya admin. Nah, maka apa yang terjadi? Kita bisa masuk ke akun admin tersebut ya. Karena apa ya? Ini authentication failures atau kegagalan sebuah autentikasi gitu. Oke, kita copy. Oke, selanjutnya itu ada logging and alerting failures. Saya akan menjelaskannya dulu ya, biar saya sama teman-teman itu juga nggak bingung gitu. Oke, kegagalan logging atau peringatan. Logging alerting failures. Ketika aplikasi itu tidak mencatat atau memberikan peringatan pada peristiwa yang relevan dengan keamanan, tim perusahaan itu tidak dapat mendeteksi atau menyelidiki serangan. Nah, login yang baik mendasari akuntabilitas atau sebuah catatan gitu ya. Nah, dalam praktiknya itu kegagalan terdiri dari beberapa peristiwa. Itu yang pertama itu adalah peristiwa autentikasi atau login logout yang tidak tercatat gitu. Ini itu uh, masuknya ke log. Nanti kita akan bahas log juga ya. Itu peristiwa autentikasi, login atau logout ini tidak tercatat gitu. Jadi siapa yang login terus logout itu tidak tercatat, terus log kesalahan yang tidak jelas atau vague gitu ya. Tidak ada peringatan alerting saat terjadi brute force ini ya. Yang paling berbahaya itu ini. Masa yang kita nggak tahu gitu siapa yang melakukan percobaan sebanyak-banyaknya login gitu ya. Terus masa penyimpanan log yang terlalu singkat atau short retention gitu. Log disimpan di tempat yang dapat dimanipulasi oleh penyerang gitu ya. Nah, untuk prakteknya di sini kita akan melakukan investigasi terhadap aplikasi yang sedang diserang gitu, mulai dari situs statis gitu. Oke, kita akan coba. Oke, di sini ada 3 pertanyaan. Ini ya CM dashboard, nanti kita akan masuk ke lab pribadi saya sendiri. Itu saya sudah menyiapkannya gitu ya. Jadi, tapi di sini kita belajar apa tentang ini ya, tentang apa fundamentalnya dulu gitu ya. Oke, tampaknya penyerang mencoba melakukan serangan brute force. Apa alamat IP penyerang tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan kalau di cyber security adalah who gitu. Siapa gitu ya. Who, what, why gitu ya. Seperti itu. Apa tadi sampai lupa. Tampaknya penyerang mencoba melakukan serangan brute force. Apa alamat IP penyerang tersebut? Jadi di sini kita cari percobaan login yang banyak gitu ya dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Kita cari ini masih aman, 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 aman. Nah, ini ya kelihatan ini di 2025 bulan 1 tanggal 15 itu penyerang itu mencoba login menggunakan username itu adalah admin sama passwordnya admin 123. Di sini ada 1 2 3 4 5 percobaan brute force. Ini itu terjadi di waktu yang singkat gitu ya. Ini tuh. Jadi IP-nya itu adalah ini 230111345. Kita Ctrl C. Oke, terus looks it the where able to again access. Oke, kita translate. Ya, sepertinya mereka berhasil mengakses sebuah akun. Apa nama pengguna yang terkait dengan akun tersebut gitu. Jadi kita coba cari yang habis tadi ini. Ini IP-nya. Nah, di sini berhasil ya. Ini status code-nya udah 200 oke. Kita baca dulu ya. Nah, username-nya itu adalah admin sama password-nya password 123. Ini yang berhasil gitu. Sebenarnya mereka apa nama pengguna yang terkait dengan nama pengguna berarti username ya. Di sini admin. Oke, tapi tindakan apa yang coba dilakukan penyerang dengan akun tersebut? Sebutkan endpoint yang diakses. Nah, jadi saya jelaskan dulu endpoint itu apa. Jadi endpoint ini adalah tujuan akhir. Setelah login, pengguna itu kemana gitu? Ke pet apa gitu. Nah, pet yang terakhir itu apa gitu ya.
Oke, coba kita lihat di sini, ini udah berhasil login. Nah, selanjutnya di jam 08.42.31 itu attacker berhasil mengakses ini ya, endpoint, yaitu adalah super secret admin staff. Copy, tempelkan. Oke, yang terakhir ini conclusionnya ya. Ini teman-teman saya sekalian translatein untuk kesimpulannya. Oke, nah kita baru saja mempelajari dasar-dasar identitas, autentikasi, autorisasi, dan akuntabilitas gitu. Nah, ini yang kita pelajari tadi itu ada broken access control, gitu, kontrol yang rusak, terus authentication failures, kegagalan autentikasi, terus logging and alerting failures, ini adalah kegagalan sebuah pencatatan atau peringatan gitu ya. Oke, langsung aja kita cek. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya, teman-teman. Jika teman-teman itu masih bingung, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar.